Waalaikumsalam. Oh, Kantika. Oh, silakan duduk, silakan duduk. Kenapa ini kok tumben kamu bisa mengunjungi ibu? Mungkin ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan atau ceritakan kepada ibu mungkin? Sebenarnya hari ini saya mau curhat, tapi saya mau Malu sama siapa? Sama ibu. Gak usah malu. Kamu kalau ada sesuatu permasalahan yang kamu pikirkan, yang membuat pikiran kamu gak enak, kamu bisa cerita ke ibu, silahkan. Ibu pasti menerima. Kalau seumpamanya ibu bisa kasih saran, pasti ibu kasih saran sekiranya supaya kamu bisa lebih plong, bisa lebih enteng gitu. Jadi gini Bu, saya tuh akhir-akhir ini tuh nilai saya tuh turun Bu. Gak tahu kenapa. Kita saya sudah belajar belajar, tapi ya itu tetap aja nilai saya tuh menurun. Bagaimana solusinya? Saya sampai sekarang sudah memikirkan itu. Padahal nggak mungkin mau ujian mau kelulusan. Kalau nilai saya tetap menurun, itu akan berdampak pada hasil ujian saya, hasil hidup saya. Oh begitu. Pantesan akhir-akhir ini ibu ngeliat kamu itu kok kayak lesu, nggak bersemangat, di kelas sering bengong. Pas jadi itu yang mengganggu pikiran kamu ya? Saya sekarang ini jadi malas belajar ya, karena waktu belajar nilai saya tetap menurun. Oh begitu, ya, paham. Karena ibu juga pernah mengalaminya, karena juga ibu juga pernah sekolah ya. Pasti yang namanya penaikan atau penurunan nilai itu pasti dialami oleh seorang peserta didik, itu sudah pasti. Mungkin kalau menurut ibu ada suatu hal yang menyebabkan penurunan nilai kamu. Mungkin salah satunya seperti cara belajar kamu, mungkin kurang sesuai dengan hati nurani kamu, mungkin tidak terasa menyenangkan atau bagaimana, atau kamu punya masalah tersendiri mungkin dari keluarga, teman atau kerabat atau bagaimana? Kalau masalah belajar itu sama ini ya Bu, saya belajar metodenya itu membaca sambil menghafal. Tapi itu kalau membaca itu ujungnya saya tuh mengantuk. Sering saya tuh membaca materi, terus selesai udah ketiduran. Kalau enggak ada notif tuh dari HP, udah jadinya pengen HP, lupa deh belajar. Oh iya, paham. Karena ya generasi Z saat ini tuh paling tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, ya itu sudah pasti. Dia terlalu candu, kayak sulit itu belajar dengan HP. Oh iya, mungkin itu yang sangat menyebabkan penurunan nilai kamu, karena ya cara belajar kamu kurang sesuai. Akhirnya kamu jadi merasa bosan, baru belajar 15 menit sudah mengantuk. Ya begitu ya. Jadi kalau menurut ibu, bagaimana kalau seumpama kamu mengganti cara belajar kamu? Misalnya karena cara belajar kamu yang saat ini itu kan membaca, kemudian menghafal, itu buat kamu ngantuk ya. Mungkin kamu bisa diganti dengan cara yang lain. Mungkin kamu menghubungi teman kamu ajak belajar bersama. Akhirnya kamu kan punya partner untuk saling berkomunikasi, saling bercerita. Jadi di sela-sela kamu belajar juga kamu bisa bercerita supaya tidak mengantuk, supaya nggak bosan gitu. Atau mungkin juga kamu bisa berbicara belajar kamu dengan belajar outdoor di luar rumah. Karena ya jujur kalau seumpamanya belajar di rumah itu juga terkadang sering bosan, karena ya kita selalu di rumah kan, setiap hari kan selalu di rumah. Jadi ya suasananya cuma seperti itu aja. Mungkin kamu bisa cari suasana lain, mungkin belajar di kafe atau di taman itu, mungkin bisa diganti seperti itu supaya kamu bisa belajar dengan baik dan hasilnya juga bisa baik gitu kan kita. Jadi kayak belajar diskusi gitu ya Bu? Iya, belajar diskusi. Bisa
coba sih Bu, tapi sih nggak terlalu yakin gitu sih. Nah, salah satu kurangnya seorang siswa, bukan seorang siswa saja sebenarnya, semua orang itu sering-seringnya itu takut merasa gagal, ya kan? Takut merasa gagal padahal mereka belum mencoba gitu. Sebenarnya perasaan seperti itu sedikit demi sedikit itu harus segera dihilangkan. Karena apa? Seseorang kalau tidak mencoba kan tidak tahu hasilnya seperti apa. Kalau seumpamanya sudah mencoba dan ternyata gagal, otomatis kan dia tahu, oh ternyata cara ini tidak efektif, jadi tidak diganti dengan cara yang lain. Kalau seumpamanya kamu nggak mencoba cara tersebut dan cuma mencari cara terus, ya kamu nggak tahu hasilnya itu kapan gitu. Jadi kalau seorang ibu sebaiknya kamu coba dulu. Kalau seumpamanya cocok, ya alhamdulillah. Kalau seumpamanya mungkin kurang cocok, mungkin kamu bisa cari cara lain, mengganti cara yang lain lagi yang lebih menurut kamu asik buat kamu, yang bisa membuat kamu lebih tertarik untuk terus belajar. Kamu coba nanti, tapi ada kan ada itu kan bukan masalah kan dengan saya itu istilah kata gitu. Kayak akhir itu hubungan saya sama dia kan nggak longgar. Jadi biasanya waktu belajar sama dia, ketika saya rasa susah memahami materi dengan dia tanya, tapi akhirnya kalau tanya suka soalnya kayak berjarak gitu. Apakah itu juga berpengaruh ya Bu terhadap itu hasil nilai saya? Nah, itu juga pasti berpengaruh. Seseorang yang mempunyai masalah itu kan sudah pasti pikirannya terbagi menjadi dua, antara yang memikirkan masalah tersebut dan juga memikirkan tanggung jawab dirinya sendiri gitu. Maka dari itu seperti yang saya sarankan ke kamu tadi, mungkin kamu punya cara lain untuk belajar ya, atau dengan mengajak teman seperti yang kamu katakan tadi. Karena kan sebelumnya nilai kamu baik-baik saja, bukan? Dengan belajar dengan teman kamu, dan ternyata ya emang itu cocok buat kamu. Jadi kalau menurut saya ya sebaiknya segera kamu perbaiki hubungan kamu dengan teman kamu agar tidak mengganggu konsentrasi kamu pada semua hal, bukan cuma pada belajar sebenarnya, tapi pada semua hal. Karena yang masalah itu pasti akan membuat seseorang itu jadi nggak fokus melakukan sesuatu. Bukan cuma belajar, ya entah itu ibadah, entah itu mengerjakan pekerjaan lain, begitu. Bagaimana Katika? Iya sih, benar-benar Bu. Soalnya ketika belajar tuh kayak masih keingat masalah dengan dia tuh kayak antara berpikiran belajar punya fokus itu jadi kepikiran dia tuh Bu. Masih harus selesaikan dulu ya Bu. Iya. Udah agak vlog sih Bu hari ini, curhat-curhat dengan Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga nilai saya bisa naik ya Bu. Ya, amin amin. Saya cuma bisa memberi saran seperti itu, dan juga mungkin saya cuma bisa mendoakan dari belakang saja. Dan semuanya sisanya usahanya itu saya percayakan kepada kamu. Kamu pasti bisa mengira-ngira sendiri ya. Tapi kalau andaikan gagal lagi gimana Bu? Gagal lagi dia. Kita kayak capek kayak bisa jadi orang bodoh gitu Bu, gitu sama teman-temannya Bu. Nggak apa-apa, namanya naik turun itu pasti ada. Karena ya seseorang itu tidak selalu berada di atas, nanti akan pernah merasakan yang namanya di bawah gitu. Jadi dalam segala hal, pokok kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik, berusaha untuk memperbaiki hal yang menurut kamu kurang baik, itu sudah cukup, dan yang lainnya kita pasrahkan ke Tuhan gitu. Jadi kalau kamu takut gagal, kamu harus coba, jangan takut gagal. Hasil itu yang menentukan bukan kita, ya kan? Hasil yang menentukan bukan kita. Kita hanya bertugas untuk berusaha gitu. Saya akan mencobanya dari semangat, dari sebisa, nggak boleh minder ya begitu ya Bu. Ya, Alhamdulillah deh, ini udah plong bentar Bu. Sama ini kreatif ini deh, saya merasa kayak pikiran terus. Tapi berkat Ibu,
hari ini memberikan salam kepada saya. Riplon, semoga berikutnya baik-baik ya Bu. Amin, amin, Saya amin. bagus. Iya, iya, iya. Udah Bu, saya mau pamit ke kelas dulu ya. Oh, Terima kasih silakan. banyak. Oh, sama-sama, sama-sama. Semoga lancar semuanya ya, Kak Nika. Ya. Saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.